Halo sahabat channel YouTube Nisa Gorden. Hari ini kita proses pemasangan gorden baru ya di rumah baru. Ya, ini cat rumahnya warna putih seperti ini. Ya, agak-agak keren dikit lah. Plafonnya ada warna hitamnya kombinasi dengan warna krem juga. Ya, kita pasang modelnya model poni gelombang. Ya, gordennya warnanya silver kombinasi hitam. Yuk silakan diikuti proses pemasangan kita sampai dengan selesai. Jangan lupa channelnya di subscribe, di like, share untuk terus mendapatkan informasi terbaru dari kami supaya channel ini juga bisa tetap bertahan. Mohon dukungannya, like, share, dan subscribe ya abang kakak ya. Silakan diikuti proses pemasangan kita. Halo sahabat, kita sudah selesai masang besi ya. Sekarang kita tinggal gantung kainnya. Tadi kita semua udah pasang besinya di atas, sudah dikor dengan rapi. Lantainya juga sudah kita bersihkan. Sekarang kita waktunya gantung kain. Oke, ikuti terus ya sampai selesai. Nisa Gorden, yuk silakan. Jadi gordennya ini dia pakai 3 rel ya teman-teman ya, pakai fitras, kemudian pakai kain tebal, nanti juga ada poninya. Makanya tuh kalau bisa dilihat tuh relnya nanti ada 3 yang sekali dipasang di atas. Ini pertama kita sekarang mau gantung fitrasnya. Jadi fitrasnya seperti itu teman-teman. Fitrasnya dasarnya putih, dia ada motifnya seperti itu. Motifnya ada warna abu-abunya. Ya, jadi kita matchingkan dengan warna plafonnya di atas yang ada warna hitamnya. Ini fitrasnya ya. Oke, silakan diikuti ya, jangan kemana-mana sampai selesai. Boleh diikuti terus sampai selesai kita gantung kain gordennya. Kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Itu dua yang lebar, yang agak tebal dari yang ini. Yang ini sama itu. Assalamualaikum. Yang berikutnya mari di join. Hanya ada satu di dalam hatiku, hanya ada satu dalam ingatanku. Pagi, siang, dan malam aku selalu terbayang wajahmu, duhai pujaan, ku
seorang. Rindu dan gelisah selalu saja datang bagaikan tiada. Waktu yang terbuang selalu ingin bertemu denganmu. Ku ingin selalu ada di sisimu. Hanya ada satu di hatiku. Beginilah rasanya, begini tersiksanya bila hati telah terpaut cinta. Hidup ini bagaikan tiada berselera bila sehari saja tak berjumpa. Rindu selalu rindu, tiada jemu setiap kali bertemu. Rindu menyayat kalbu, rindu dan cemburu selalu menyatu. Hanya ada satu di hatiku. Beginilah rasanya, begini tersiksanya bila hati telah terpaut cinta. Hidup ini bagaikan tiada berselera bila sehari saja tak berjumpa. Rindu selalu rindu, tiada jemu setiap kali bertemu. Rindu menyayat kalbu, rindu dan cemburu selalu menyatu. Hanya ada satu di hatiku. Terima kasih sudah berkenan join. Thank you. Oh. Sekarang kita gantung bagian poninya ya teman-teman ya. Ini poninya model gelombang, kombinasi dua warna juga, warna silver dengan warna abu tua. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Aku
di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Ya, teman-teman, jadi seperti ini dia ketika sudah digantung poninya. Nah, seperti inilah hasilnya. Ini jendela utama. Jendela utama bagian kanan kiri pintu. Poninya model poni gelombang. Ya, sekarang kita mau pasang aksesoris kondek ya di bagian fitrasnya supaya tidak kembang-kembang seperti ini, supaya kalau ketika buka pintu dari belakang jatuh. Ya, jadi kita pasang bagiannya seperti ini. Saat kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Ya, seperti ini jadinya teman-teman. Jadi kelihatan lebih rapi dan kelihatan fitrasnya itu tidak kembang-kembang kalau terpa angin. Jadi kalau misalkan mau dibuka kondeknya juga gampang bukanya ya. Jadi kurang lebih seperti ini jadinya jendela bagian utama. Sekarang kita lihat pemasangan di bagian yang selainnya. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang kita. Kalau yang ini teman-teman, ini adalah pembatas ruangan. Jadi dari ruang tamu menjelang ke belakang ini juga kita pasang gordenya supaya kalau ada tamu datang dari depan tidak langsung keluar ke bagian dapur. Jadi selain mempercantik ruangan juga fungsi dari sini supaya tidak bisa langsung ke belakang sedikit sehingga teralihkan pandangannya ya, tidak bisa orang yang ada di dapur. Oke, kita lihat ya sama-sama pemasangannya. Aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berdua,
Para besi ya bang? Iya. Teringat di saat kita tertawa bersama, ceritakan semua tentang kita. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama saat dulu kala. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Teman-teman, cara menggantung gorden ini juga ada trik dan kiat-kiatnya ya. Jadi bukan sekedar main gantung-gantungkan atau tinggal cantol-cantolkan saja. Jadi setiap ujung kain itu kalau dia model gordennya itu berpisah dengan poninya, maka di setiap ujung kainnya itu teman-teman bagian atas itu sudah ada kawat-kawat pencantol ya. Jadi setiap cantolannya itu dicantolkan di bagian rel yang bagian dalam. Kalau kami bilang itu namanya rel alkan atau rel aluminium. Nah, jadi dicantolkan, disusun satu persatu setiap kawat-kawat yang ada. Nah, setelah tercantol dia kainnya, maka dia sudah bisa dilepaskan, dijuntaikan, jatuhkan ke bawah teman-teman. Kemudian setelah itu, nah seperti ini ya teman-teman ya. Ini adik ini yang sedang pasang gorden pintu ini sudah dicantolkan semua ujung-ujung kainnya. Nah, kemudian setelah itu, setelah dirapikan, maka kita akan gantungkan bagian poninya teman-teman. Kebetulan ini yang dipasang adalah gorden bagian pintu kamar. Maka poninya ini juga sama dengan yang bagian depan tadi ya teman-teman ya. Nah, jadi sebelum digantungkan poninya itu teman-teman, ada baiknya ya kainnya itu disusun sesuai dengan aluran lipatan kain yang dari atas, disusun satu persatu seperti itu teman-teman ya, disusun ya. Jadi bukan sekedar untuk dicantolkan ke samping saja supaya dia tetap kelihatan rapi, maka disusun ikutkan alur-alur kainnya dari atas teman-teman, kemudian di bawahnya juga dirapikan. Nah seperti itu. Karena teman-teman kalau gorden-gorden yang pakai poni ini, apalagi kalau bagian pintu ini ya kan kita buat belah tengah, jadi supaya dia tetap kelihatan rapi, maka baiknya dia diikat ke kanan kirinya ya, karena itu sudah kita siapkan semua tali dan tempat cantolan talinya. Nah kemudian sisi kanan juga seperti itu teman-teman ya, disusun satu-satu, ikutkan alur kainnya dari atas ya, supaya kelihatan rapi ya. Karena dia sama juga seperti kalau kita misalkan pakai baju ya teman-teman ya, walaupun sudah kita pakai di badan, tapi kalau tidak dipas-paskan, tidak dirapikan, maka dia kurang kelihatan menarik. Nah, demikian juga dengan gorden ini teman-teman, dia harus disusun satu persatu. Nah seperti itu ya, dirapikan. Nah, kemudian kalau sudah dirasa rapi, boleh diikatkan tali pengikatnya ke samping teman-teman. Jadi salah satu yang membuat menarik itu ketika kita itu mau merapikan dan menyusun setiap lekukan kainnya teman-teman. Nah kalau sudah selesai diikat ya, boleh dirapikan lagi bagian-bagian bawahnya, karena biasa bagian bawahnya juga masih sedikit mengembang.
maka perlu dirapikan juga teman-teman. Kalau sudah kita merapikan bagian badannya, ya kalau kami bilang ini bagian badannya, nah, sekarang kita akan menggantungkan poninya teman-teman. Jadi poni gorden pintu ini teman-teman, dia ini pakai poni model gelombang juga ya. Itu kita buat dia ada sayapnya kanan kirinya, kemudian pakai renda kristal juga, kemudian dia pakai kain keras teman-teman. Itu kain poninya itu ada 3 itu teman-teman ya, 3 lapis itu ya. Ada sayapnya, kemudian ada kain kerasnya juga, yang ujungnya itu sudah dipasang renda-renda kristal, kemudian dikombinasikan dengan kain yang warna hitam juga. Kemudian ada poni gelombangnya teman-teman. Jadi poni gelombangnya itu juga kita pakai warna silver supaya dia kelihatan matching teman-teman ya. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian jangan lupa setelah diletakkan besinya, besi poninya itu, rel poninya itu, jangan lupa encupnya dipasang teman-teman ya. Tutup relnya itu dipasang ya, kanan kirinya, supaya kelihatan rapi juga. Kemudian dipastikan juga supaya tutupnya itu tidak mereng posisinya teman-teman. Jadi harus diperhatikan segala sesuatunya supaya kelihatan rapi, tanggung, menarik, dan menawan. Seperti saya teman-teman. Kemudian setelah selesai disusun, setelah selesai diletakkan itu relnya, ya jangan lupa juga posisinya itu diatur ya teman-teman ya, supaya dia pas di antara kain bagian bawahnya. Jadi tidak terlalu melebar ke kiri atau tidak juga terlalu melebar ke kanan. Nah seperti itu teman-teman ya. Kemudian itu teman-teman, relnya itu, rel poninya itu ada dia itu di kakinya itu ada semacam baut ya teman-teman ya. Fungsinya untuk mengencangkan relnya itu supaya tidak bergeser ke kiri atau ke kanan. Nah setelah selesai teman-teman diletakkan relnya, dikencangin juga bautnya, dipasang juga encupnya. Kemudian poni gelombangnya juga penting dirapikan ya teman-teman ya. Ya kita ikutkan alur-alur lipatan kainnya yang sudah dijahit sedemikian rupa, disusun satu persatu supaya kelihatan rapi, supaya kelihatan menarik, dan kelihatan menawan. Seperti saya teman-teman. Hehe. Ya dirapikan ya teman-teman ya. Ini penting loh. Banyak orang loh asal gantung gorden, asal gantung saja, asal sudah nyantol ke atas saja, nggak dirapikan bagian poni dan bagian bawahnya. Terakhir kelihatan jelek loh teman-teman. Ya ini penting sekali ya teman-teman ya. Kita menyusun satu persatu alur-alur kainnya, ya kan. Kemudian kita rapikan segala sesuatunya, mungkin ada renda yang nyangkut-nyangkut teman-teman. Ya seperti ini teman-teman yang sudah kita gantung di bagian depan. Kelihatan rapi kan teman-teman kan? Semuanya tersusun dengan rapi. Kemudian bagian bawahnya juga ikut lipatan-lipatan kainnya juga tersusun dengan rapi. Jadi kelihatan menarik deh. Ya itu dia bagian depannya. Seperti itu teman-teman, semuanya harus disusun, semuanya harus ditata dengan rapi. Dan tidak usah buru-buru teman-teman. Ya kalau buru-buru nanti hasilnya nggak bagus. Ya ini dia jendela bagian 2 kaca, dan itu jendela utamanya ya teman-teman ya. Kelihatan rapi, matching sekali loh sama ruangan rumahnya ini teman-teman ya. Plafonnya itu hitam kombinasi krem, gordennya kita kombinasikan hitam dengan warna silver juga, jadi hidup dan matching teman-teman. Nah seperti itu teman-teman. Semoga apa yang kami sajikan ini bisa menginspirasi teman-teman semua yang mau buat gorden baru, apakah itu ketika selesai bangun rumah atau ganti gorden ketika untuk menyambut lebaran, menyambut tahun baru, Natal dan sebagainya. Nah seperti ini jadinya teman-teman, gorden bagian pintu ya. Kelihatan cantik, kelihatan rapi, kelihatan tertata dengan rapi sekali. Nah kalau sudah selesai, jangan lupa turun dari tangga ya teman-teman ya. Di atas aja pun ngapain, merusak pemandangan loh. Kalau udah selesai, boleh turun dari tangga. Kalau belum selesai, ada yang sedikit-sedikit lagi dirapikan lagi ya teman-teman ya. Nah teman-teman jangan lupa ya, tetap ikuti terus channel YouTube kita ini ya, channel YouTube Nisa Gorden ya. Dan jangan lupa di like, di subscribe, share, dan juga boleh komen ya teman-teman ya, supaya channel YouTube kita ini tetap bisa bertahan dan
supaya teman-teman bisa selalu mendapatkan informasi terbaru dari kita, Jadi seperti teman-teman. inilah jadinya semua teman-teman ya. Ini semua sudah terpasang, bagian pintu juga sudah terpasang. Ini adalah jendela 2 kaca. Ini jendela bagian depan, pintu utama. Ya, dia selaras sekali dengan plafonnya ya kan. Ini plafonnya memakai Sunda plafon, ini kombinasi warna hitam dengan warna putih ya, putih agak keren-keren gitu dikit. Yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua buat yang ingin buat gorden ya untuk rumah barunya. Jangan lupa channel YouTube-nya di like, share, and subscribe ya teman-temannya, dan nantikan video-video kami selanjutnya di hari-hari mendatang. Oke, terima kasih.